Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini mari kita beri apresiasi buat para apologet Kristen yang mau niat berdamai. Tapi apa bisa apa enggak? Karena kalau di sini damai, di room sebelah pasti masih bongkar-bongkaran sesama apologet Kristen. Enggak usah lama-lama, mari kita dengarkan. Itulah kalau gini Kak Isyana ya. Ya tadi malam tuh Pak Wawan Teduh ini tahu nih betapa kita kerasnya di tempatnya beruang lapar ya. Sampai beliau menegur, tapi benar juga sih. Ya kan, ketika saya dikatakan bajingan, apologet-apologet yang ini bajingan, itu kan kata-kata yang artinya itu menasehati, bukan artinya benar-benar bajingan. Ya benar juga, ini kita kok jadinya wanesnya ketawa-ketawa, teman-teman sadar nggak nih? Wanesnya ketawa-ketawa, ya kan? Terus RT 6-nya juga gitu. Makanya maksud saya gitu, Bang. Maksud saya gini, memang aku tadi cerita bicara sama Bang Bunglon ini. Aku bilang nantilah karena komal saya kan masih yang ketua yang Isyana itu ketua Mbak, tapi ini kayaknya Cici Ceki mau datang, semoga mau datang. Kemarin itu sudah Halo, itu. selamat pagi. Halo Bang Wawan. Ya, Wawan. sorry ya, Salam bang. belum sikat gigi nih, aduh, baru bangun. Iya. Bau naga, masuk bau naga. Bentar. Sorry Pak Jasin, tadi mau naik tempatnya Ion, HP ku akunku tuh semua sama Ion kan diblokir, nggak bisa. Oh, ya, oke. Tahu ya, tahu lah. Ya gini, ya pasti ada pro kontra lah ya. Yang intinya saya juga udah capek juga kan, maksudnya kita ajar-ajaran begini. Jadi dari saya sendiri dulu ya, saya stop untuk bahas Edis. Urusan Bang Edis nanti ya urusan Bang Edis saja sendiri. Ya, bagaimana beliau itu merekonsiliasi, yang penting dari sisi saya ya saya sudah melakukan tugas saya, kewajiban saya berbulan-bulan ini untuk melakukan respon itu aja, dan saya juga kan nggak ngerepotin teman-teman. Jadi itu Ya, aja. ya apapun gini ya, Pak Justin mengambil keputusan itu saya dukung. Oh, aku Mas Rondap di mute dulu lah, Rondap lah. Orang ngomong. Jadi maksud saya gitu. Sabar. Aku tak ngomong sebentar. Apapun itu ya, saya dari dulu sama Pak Jasin kan terbuka sebenarnya, ya enggak? Terbuka. Nggak pernah yang neko-neko, yang aneh-aneh. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya sudah, Tadi kalau ya sabar, orang aku lagi bicara Bu, sabar. salah Wawan. Ya sabar, aku lagi bicara. Jadi ya sudah Pak Justin, kalau memang itu keputusan kita ya, berarti kita, karena kita satu komal ya, keputusan kita ya, diwakili oleh Pak Justin. Terima kasih Pak Justin. Ya sudah, kita ambil porsi yang lebih yang lebih mendasar tentang kekristenan aja. Silakan Bu Faid mau ngomong apa? Iya mantap lah Bang Justin kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa kita mengalah ya kan. Di sini kan kita mengalah untuk menang kan. Ya aku sih mikirnya gini, aku sempat ya ini teman-teman ya, makanya coba kalian cari, pernah aku nggak naik di room ya, mohon maaf ya yang kalian sebut herder itu, pernah nggak kalian lihat di situ saya naik? Pernah nggak? Sekali aja pernah nggak? Karena saya jujur aja saya bilang, sebenarnya netizen ini juga pengaruh untuk memecah belah gitu loh. Saya nggak membela siapapun ya teman-teman ya. Karena saya juga waktu itu saya pernah waktu perjamuan kudus, saya tuh diingatkan tuh sama kalian, dan saya doakan semua gitu loh. Saya menangis, kenapa ya? Ini tugas kita bersama kan. Ya kalau kita sesama kita saling berantem, ya saya juga gagal, kita semua gagal gitu loh. Yang saya pikirkan adalah gimana caranya kita ini bersatu seperti dulu. Saya sangat respect sama kalian-kalian ini senior gitu. Saya kenal Pak Wawan gitu kan, Bang Justin, Bu Sophie gitu. Saya hormat semua.
gitu. Makanya pernah nggak Pak Wawan saya ini nyerang Pak Wawan gitu, nggak kan? Nggak pernah. Saya pernah loh negur Pak Wawan juga di rumah Pak Wawan dulu, saya DM langsung. Iya nggak Pak Wawan? Pernah loh saya DM loh waktu itu langsung loh. Ya Iya. soal lain ya gitu loh. Jadi kita stop aja lah gitu. Bang Justin juga orang hebat ya menurut saya gitu loh. Setiap orang juga punya kelemahan, punya kekurangan, ya kita saling mengampuni satu sama lain gitu kan. Ya saling mendahulukan aja, meminta maaf, nggak apa-apa Bang Justin gitu loh. Kalau misalnya Bu Sophie pun, Bang Edis pun harusnya meminta maaf ya teman-teman ya. Udah, tadi udah. Karena kita semua ini Bu Sophie tadi harus luar saling biasa. inilah, saling mengasihi. Nah itu aja Bang Justin ya, kita udahlah fokus aja, lupakan lah gitu. Tadi Bu Sophie juga udah sih minta maaf, saya Jalan juga seperti senang. yang visi kita masing-masing yang dikasih Tuhan. Ya, saya juga kalau ada perkataan saya yang mungkin selama ini nggak enak, ya saya juga minta maaf untuk Bang Justin, Pak Wawan gitu. Tapi juga gini ya teman-teman ya, saya tidak membela siapapun. Tapi kalian tahu kan posisi Bu Sophie itu banyak juga orang-orang sekitar Bu Sophie yang toksik, ya. Kalau saya misalnya ya, jadi orang yang apa ya namanya, saya juga sering ya mengingatkan Bu Sophie lewat DM, ya di room juga saya ingatkan gitu. Tapi kalau ya beliau nggak mendengar, saya juga nggak bisa memaksakan gitu. Yang jelas saya sudah mengingatkan juga lewat WA itu loh teman-teman. Ya, saya juga nggak bisa meninggalkan Bu Sophie apa bagaimana, enggak. Kenapa? Nanti orang-orang di sekitar dia itu yang mempengaruhi dia jadi ya tahu diri lah Pak Wawan sama Bang Justin ya karakternya Bu Sophie seperti apa gitu loh. Ya saya juga sangat mengasihi dia, sangat mengasihi kalian semua itu loh teman-teman. Ya itu aja host mungkin ya. Makasih ya Bang Justin. Makasih loh Bang Justin, hebat loh Bang Justin, luar Ya biasa loh. sama-sama Kak Fet ya. Kita masa sekeras apapun dinamikanya, emosi kita ini tapi kita tetap Ya, harus ya, betul. ada momentum, kita harus stop itu aja. Iya kan nggak harus setuju. Bang Edis bisa nggak sama dengan saya, tapi ya udah selaras saja itu aja kan. Tuh. Sama-sama lah Kak Fet, saya juga minta maaf. Pasti ada salah-salah ya. Kita semua ya inilah ya teman-teman. Nanti saya coba kontak Pak Bom Bom ya. Kalau Bang MP mungkin saya ngomong ke siapa ya? Nanti Masih ya. saya coba sama Cece Ceki mungkin masih kerja. Oh iya iya oke. Ini Bang Henry, ini nanti boleh anu nggak di Komal mana ya? Enaknya di tempat Bang anu aja, Bang Johnny Depp kayaknya. Coba nanti ini kalau Bang RK memang sudah sama sepikir sama saya. Tapi intinya gini loh, Om Justin. Saya tidak ingin ada senggol-senggol baik itu Bang RK ataupun Bang MP karena beliau-beliau ini hanya meluruskan pengajaran supaya tidak ini mau pasca ya. Kita sama-sama di pasca ini tidak mungkin ingin merayakan pasca yang berbau iblis gitu loh. Jadi itu kemarin sudah jelas sih waktu saya berbicara sama Bang RK. Niat kita yang penting untuk menyelamatkan anggota di tubuh-tubuh kita masing-masing. Dalam artian ya Bang Justin juga tahu sendiri ada juga jemaat GPDI yang tersasar dan akhirnya ya lari dari pengajaran gereja. Nah dari Katolik pun ada tapi puji Tuhan Romo Cafe sudah sangat tegas gitu loh. Dari pihak ortodok juga saya kemarin kedatangan Bunda Fadila juga sudah sangat tegas. Jadi gini sih Om, mereka ini kalau dengki atau kesal karena kami bahas penyalipan, ya silakan membela argumennya di tempatnya tanpa menyerang pribadi. Saya juga bisa menyerang pribadi gitu. Bahkan saya bisa lebih parah lagi. Cuman gini, itu akan menghambat dan gak akan ada faedahnya juga kan. Nah, saya maunya yaitu seperti ini tadi Bang RK ini sudah apa, benar-benar ayo sama-sama duduk bersama sehingga apa sih? Sehingga harmonis dilihat orang itu, nggak lagi jadi batu sandungan, kan gitu sih. Maksud saya seperti itu sih sebenarnya. Karena apa yang dipertontonkan itu sudah sangat memalukan dari pihak yang ya saya anggap lah ini ya kita nggak, bukan saya anggap ya, kita nggak usah munafik, orang-orang yang cinta buta lah sama Edis ataupun sama Ibu Sophie kan gitu. Nah kalau saya orang yang netral sekali. Saya lihat Bang RK ibaratnya sangat-sangat positif sekali. Saya sangat luar biasa sama pengajaran Bang RK juga
awalnya ya Bang MP sebenarnya sangat-sangat luar biasa, cuman makin ke sini Bang MP makin salah strategi dan terjebak gitu. Akhirnya penginjilan yang harusnya berjalan jadi terhambat, Om. Nah, ini yang masih saya usahakan gimana caranya, ayo bersama-sama supaya ibaratnya memang kalau fokusnya 06, 06, kalau fokusnya penginjilan, penginjilan aja. Jadi enak gitu loh. Tanpa ada menyenggol pribadi masing-masing, tanpa ada bullying pribadi masing-masing, tanpa ada buka-buka data. Apa sih ini semua? Nggak ada penting-pentingnya gitu loh. Kalau memang contoh ini, kalau kaum Reda mungkin dia kesumat sama orang-orang yang menipu, silakan. Tapi jangan sampai merambah ke orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Contoh Bang RK dan Bang MP. Itu jelas nggak ada ngerti apa-apa. Nggak ada. Bu, yang Wawan Teduh turunin, Bu. Oh, yang Wawan Lagi diturunin. ngecas. Oke. Dia lagi ngecas. Oke. Ngomong-ngomong ini Isyana yang dulu bukan ini, apa bedanya? Aku ingatnya Beda nama dulu, satu orang. ingatnya beda nama dulu orangnya sama. waktu di awal-awal aku temuin nggak kayak begini nih. Kayaknya ini udah luar biasa nih perkembangannya nih. Jangan-jangan Biasa. salah orang nih. Dari Om Ganteng. Tapi masih ingat aku kan Isyana, jangan-jangan udah lupain lagi kamu begitu aja. Aku di rumah Kak Fet juga sih sebenarnya. Ada pakai aku. Aku tahu akunmu. Aku tahu kamu siapa di situ. Aku tahu kok. Suaramu aku Justin. kenalin kok. Ini kafe kesini kan bagus ini. Artinya kafe bisa bantu menurunkan suhu di sana. Makanya harus dari semua pihak tuh harus ada yang kesini ke sana gitu supaya itu nggak apa kotak-kotak gitu. Naik kiamat. Ya udah Cewek. gini, nanti aku siangan buka ini Pak Justin. Buka room. Gandang wes. Munggah aja. Intinya begini loh, Kak Fet, Pak Penginjil. Saya pribadi nih udah stop ini udah 4 bulan 3 bulan udah biarkan Bang Edis nanti punya mekanisme untuk menempatkan argumennya dan seterusnya gitu ya. Kita sudah cukup melakukan tugas kita membuat reaksi dan sudah kebablasan juga dari semua pihak. Itu loh. Jadi itu aja, sesimpel itu Kak Kafe, tolong disampaikan. Kita tetap ada perbedaan tetapi bukan untuk dipertajam. Ya menggunakan modelnya Pak Erben itulah bagus ya. Iya. Bang Herben itu pun terjebak loh Bang Justin. Dia juga kasihan itu. Saya nggak bela ya. Jadi gimana ya bilang roomnya kan penginjilan khusus kadrun bertanya kan. Terus masuklah ya saling debat sama Oten. Gimana ya gitu loh. Aku juga kasih lihat dia gitu loh. Gimana lagi coba? Ya biar aja lah dia fokus dengan visinya gitu aja. Ya. Model lo Cak Amat iki munggah Cak. Model jauh kok kaya opo. Munggah Cak Amat. Ayo podo-podo ayem-ayem ndek kene, kekarepan podo-podo anget-angetan. Ojo panas-panasan terus. Ojo buka-bukaan data terus. Jadi ben fokus gitu loh penginjilan itu Cak Amat. Aku juga pernah kok beda-beda pendapat sama orang ini Pak Wawan sama Bang Justin ini, tapi ya puji Tuhan ya maksudnya nggak yang sampai bagaimana ya teman-teman ya. Iya. Pernah juga aku buat Pak Wawan lewat DM, tanya Pak Wawan pernah kok. Mengapa saya juga nggak terlalu reaktif? Saya nggak terlalu Saya reaktif. jelas. Ini udah jelas begini kok, tes. Oh iya. Ya itu kenapa ya, Pak, ketika aku tuh nggak terlalu reaktif, Pak Justin naik tempatnya beruang lapar, saya menahan diri tidak naik. Karena memang akselerasinya seperti itu Pak Justin. Ya, akselerasinya tuh seperti itu. Jadi Pak Justin tahu lah ya, saya memang udah tua, tapi kadang-kadang ketuaan saya nggak saya bawa kalau udah emosi gitu, maka saya menahan diri gitu Pak Justin. Seperti itu aja. Dan saya tidak ada kebencian sekalipun. Ibu Sofi apalagi ya, enggak ada lah. Saya teman baik saya kok. Ya, gitu.
apalagi Malam keputusan. di room Bang Bengulan Lapar itu benar-benar diproses juga ya, karena laki-laki semua kan. Udah, Om, ayo aku ke tempatmu, Siapa, ayo datang ke Siap sini. bercerita ya, Ayo. Bang Justin ya? enggak gini, siapa yang menang di situ adalah yang bisa menahan diri, sabar, ya mah. Yang Iya, tapi sabar, luar biasa. bisa menahan diri itu pemenangnya di situ tadi Iya, malam. luar biasa. Bang Salomo semuanya itu mewakili berbagai kubu. Ya, ada dari kubunya siapa? Ada Ibnu Kulum itu kan. Saya pikir kan dari grupnya Reda itu. Tapi ternyata luar biasa ya. Begitu kita kebaikan, isi hatinya sama semua. Ini kan keren gitu kan. Tadi malam memang inilah ya. Ya jawaban doa aja sih, jawaban doa. Kita udah capek juga. Ya. Bagaimana saya menahan tangan saya untuk tidak klik naik gitu ya. Itu dia. Ganti itu foto profilnya, kata itu protes yang di bawah. Jadi seminggu rungkat dulu lah. Jadi gini ya, itu Kak Sofi sih, apa Sofi sih Kak Fit ya. Aku rasakan gini, kita tahu lah CC Ceki itu bukan apa ya, bukan yang harus diatur-atur. Spender itu nggak harus diatur-atur. Saya masih ada rekaman Bu Sofi itu membahas CC Ceki, dia kesal ke bom-bom karena ada CC Ceki. CC Ceki ini nggak ngerti apa-apa, beliau ini hanya spender. Nah, ya saya bersyukur sih ternyata ancaman saya ke kaum herder itu cukup ditanggapi dengan baik ya. Walaupun apa ya, karena cuman gini, saya nggak mau lagi ada dengar Bu Sofi membahas CC Ceki. CC Ceki ini spender yang baik dan luar biasa. Ya bukan berarti dia karena apa ya, bukan berarti karena ada kepentingan di sini. Enggak, kita nggak pernah ada yang disupport di sini. Malah dia ini ibaratnya kalau bisa malah support seluruh pelayanan komal-komal yang apa. Sebenarnya baik ini, cuman saya entah kenapa ini CC Ceki kok dibawa-bawa Bu Sofi. Ini sangat lucu sebenarnya. Saya sih pengen Kak Fit sampaikan itu. Udah lah Isyana, nggak usah dibahas lagi. Tadi kan Bang Justin sudah ini ya, Bang Justin ya. Nanti nggak ada habis-habisnya. Nanti digoreng-goreng orang lagi itu loh. Nggak akan itu. Jadi gini, intinya gini. Kalau aku yang ngomong nggak akan ini. Yang lain-lain yang di typing ini kawan-kawan kita semua. Enggak. Yang penting Kak Fit sampaikan supaya tidak lagi membahas. Dan mereka juga yang herder sudah tidak membahas. Ini masalah sudah clear kan. Dan juga Om Justin juga saya tadi tanya, Bu Sofi udah minta maaf Kak? Udah, ya udah. Aku sih gini sih. Apa kata hamba-hamba Tuhan lah. Kalau memang hamba Tuhan sudah pikir terbaik gitu, ya ayo kita ajak Bang RK. Kalau Bang RK gampang. Bang MP, rangkul Bang MP bener-bener. Gimana caranya tunjukkan ini loh. Kita ini bersatu. Ini loh, kita ini nggak ada perpecahan. Gitu, Kak Fit. Ya, CC Ceki ya. Aku nggak ikut-ikutan ya hal pribadi ya, serius. Karena itu ya nggak ngerti ceritanya dan ya mohon maaf ya. Aku nggak bisa ngomong ke sana kemari. Jadi nggak gini-gini Isyana, kamu aja langsung ngomong sama Bu Sofi ya nggak Bang Justin. Karena nanti salah ngomong jadi nih. Aku nggak mau, mohon maaf. Penyampai pesan nggak mau. Nanti salah ini nggak mau. Nanti digoreng-goreng orang. Langsung aja ke Bu Sofi. Bu Sofi DM-nya terbuka kok dan dia sering live kok. Ya mohon maaf ya. Kalau yang rem pribadi. Berarti kan orang-orang seperti Kak Fet, Kak Isyana ini kan nanti bisa menjadi penengah gitu. Itu bagus lah, hal konsen-konsen seperti itu disampaikan aja. Nanti kalau misalnya nggak di respon sama Bu Sofi mungkin sibuk, bisa double ini ya, kirim DM ke Kak Fet gitu kan bisa. Intinya kita jangan kekurangan cara untuk menyelaraskan banyak hal. Itu aja sih. Ya semangat. Jadi Bu Fait, kalau saya memang sengaja nggak DM Bu Sofi, nggak interaksi langsung dengan Bu Sofi dari semenjak itulah ya di Komalku.